Video ini berisi studi kasus yang saya lakukan, apa yang terjadi ketika 1 bulan saya tidak memposting artikel baru di dalam website. Tonton terus videonya sampai selesai. Halo guys, butuh artikel, jelaskan SEO aja. Jasa penulis artikel berpengalaman. Maknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Ya, kali ini saya ingin memberikan studi kasus yang saya lakukan. Ya, bagaimana atau apa yang terjadi pada website saya ketika saya 1 bulan penuh, ya hampir 1 bulan lah, 1 bulan kurang 3 hari, tidak melakukan posting artikel atau posting konten baru di dalam websitenya. Seperti apa peringkatnya itu yang akan saya jelaskan di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Ini website devriansah.net yang peringkatnya tadinya sudah ada di 3 besar Google untuk kata kunci potensial. Oke, kita lihat ya di sini pada bulan Agustus atau 27 Agustus 2021 itu saya posting artikel tentang peluang usaha di masa pandemi. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian saya tidak pernah posting lagi ya di Agustus sampai terakhir di posting lagi di 24 September 2021. Artinya ada periode selama 1 bulan kurang 3 hari saya tidak posting konten baru. Nah, ini kenapa saya posting ya awal mula Laskar SEO, karena saat itu peringkatnya sudah drop parah ya, dropnya parah banget. Ini salah satu kata kuncinya sebelum ya. Jadi ini capture-nya saya ambil sebelum studi kasus ini saya lakukan. Oke. Di kata kunci pakar SEO. Nah, ini kata kunci pakar SEO tadinya ada di peringkat 1. Ya, ini dari desktop maupun di mobile juga itu masuk ke 3 besar. Kalau salah peringkat 1 juga mobilenya. Saya lupa capture-nya ada di mana. Apa yang terjadi ketika tadi saya tidak lagi posting ya dari tanggal 27 Agustus sampai 24 September. Peringkatnya seperti apa? Peringkatnya turun drastis bahkan sampai ke peringkat 7. Di periode ini di 27 Agustus sampai 24 September peringkatnya turun drastis sampai ke peringkat 7 dari peringkat 1. Luar biasa ya turunnya. Oke, kalau hari ini kita lihat ini tanggal 19 bulan 10 2021 ketika saya sudah memposting beberapa artikel nih di 24 September. Kemudian ini ada periode di mana saya nggak posting lagi selama 19 harian nih, 24 September sampai 13 Oktober. Saya masih penasaran apakah bisa turun drastis lagi. Ternyata ya paling mentok tadi peringkat 7. Ya paling mentok tadi di sini peringkat 7 dan sehari ini sudah mulai naik lagi ya. Ini di tanggal 19 bulan 10. Kata kunci pakar SEO kalau saya ketikkan di desktop ini jam 5.46 pagi ya. Pakar SEO ini peringkat 1 2 3. Ya, ada di peringkat 3 kalau dari desktop ya. Tadinya peringkat 1, sekarang sudah peringkat 3 turun. Bahkan tadinya lebih parah lagi peringkat 7. Oke, itu di desktop. Kita coba sekarang di mobile. Di mobile seperti apa? Oke. Nah, ini dari mobile ya. Nanti saya tampilkan juga nih. Dari mobile kita lihat, kita scroll pakar SEO itu peringkat 1 2 3 4 5 ya. Website devriansah.net peringkat 5 di mobile. Oke, jadi itu ya, separah itu yang bisa terjadi pada website Anda ketika dalam waktu 1 bulan Anda tidak posting artikel baru atau posting konten baru di dalam websitenya. Ya, ini studi kasus murni yang saya lakukan ya. Tadi devriansah.net ya untuk kata kunci pakar SEO yang tadinya kita lihat di sini peringkat 1 ternyata mental sampai ke peringkat 7 ya waktu 1 bulanan tidak posting. Terus apa yang saya lakukan sehingga dia naik lagi nih sampai di desktopnya peringkat 3, kemudian di mobilnya sekarang di peringkat 5. Oke, yang saya lakukan adalah saya kembali melakukan posting konten lagi ya. Ya, tadi saya lihat ya di 24 September bisa teman-teman lihat, di 24 September saya sudah mulai posting lagi karena tadinya sudah turun jauh nih. Kemudian di 13 Oktober saya mulai posting ya, backlink dari blog baru Efektifkah. Kemudian disusul 2 hari kemudian tanggal 15 saya posting juga ya, kenapa peringkat website tidak stabil.
kemudian saya posting lagi di tanggal 18 Oktober. Jadi itu yang harus kita lakukan ya, ketika website tadi mental ke peringkat 7, dari peringkat 1 ke peringkat 7, saya melakukan posting rutin lagi nih. Di backlink lagi nggak mas? Nggak ya, belum. Tepatnya belum, tapi saya akan coba tidak di backlink nih. Nanti seperti apa? Apakah dia akan kembali ke 3 besar lagi, atau dia akan kembali ke peringkat 1 lagi, atau seperti apa? Butuh backlink atau enggak? Nanti juga akan, insya Allah saya akan update lagi ya. Oke, jadi yang terjadi sekarang adalah ketika saya posting 3 artikel rutin ya di tanggal 13, 15, dan 18, itu peringkatnya perlahan naik lagi sampai sekarang di desktop 3 besar, kemudian di mobile baru di 5 besar. Harusnya sih ya, kalau misalkan ini mau bagus, saya harus posting setiap hari lagi. Saya harus posting 1 hari 1 konten lagi untuk menaikkan peringkatnya. Nanti akan kita coba. Saat ini saya tes 2 atau 3 hari saya posting konten baru, 2 atau 3 hari saya posting konten baru. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kemudian akan, kalau belum naik juga, saya akan coba posting 1 hari 1 konten. Nanti kita lihat lagi seperti apa peringkatnya. Oke, itu ya. Itu studi kasus yang saya lakukan. Jadi apa yang pernah saya katakan, kalau saat ini algoritma Google maunya website-website yang ada di halaman 1 Google itu website-website yang aktif, website-website yang selalu ada postingan baru di dalam websitenya. Setiap hari maunya, Google maunya setiap hari. Itu kenapa kalau teman-teman lihat, Marketplace saat ini menguasai halaman 1 Google. Kenapa Marketplace bisa, kenapa saya enggak? Marketplace bisa posting ratusan sampai ribuan konten. Kok bisa? Dari mana? Karena mereka mereka punya tim internal untuk posting konten. Kemudian mereka juga punya member-member ya yang ada di dalam marketplace-nya. Misalkan Anda buat akun di marketplace, jualan di sana, tentu Anda akan posting tuh jualan Anda. Bisa jadi setiap hari, bisa jadi enggak. Tapi kan dari banyaknya member tadi, ya banyaknya member marketplace tadi, tentu setiap hari ada terus nih postingan barunya. Mungkin 100, ya mungkin ratusan, mungkin juga ribuan. Ya, itu kenapa dia bisa berada di halaman 1 Google, karena algoritma saat ini yang saya baca ya di website-website luar, algoritma Google saat ini maunya website yang ada di halaman 1 Google itu website-website yang aktif, dan itu sudah kita buktikan di studi kasus tadi. 1 bulan saya tidak posting, dari peringkat 1 merosot ke peringkat 7, kemudian saya posting lagi, mulai rutin lagi, alhamdulillah saat ini naik desktopnya peringkat 3, di mobilenya ke peringkat 5. Mas, saya juga nggak posting rutin tapi peringkat website saya tetap bertahan. Tergantung dari tingkat kesulitan kata kuncinya. Kalau kata kuncinya tidak terlalu sulit, ya itu nggak ada masalah. Ya, SEO ini adalah kita bertarung dengan website-website lain ya, website-website pesaing kita di kata kunci tersebut. Jadi kalau misalkan di kata kunci pakar SEO tadi, ternyata pesaing saya juga tidak posting lagi selama 1 bulan. Sama nih, sama-sama nggak posting selama 1 bulan, ya peringkatnya nggak akan turun. Tapi yang terjadi kenapa turun? Saya tidak posting selama 1 bulanan, ya sementara kompetitor saya, ya website-website lainnya tetap melakukan postingan rutin setiap hari. Akhirnya website saya tergeser. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara menaikkannya setelah tergeser? Ya tadi, lakukan lagi posting rutin. Mas, saya pusing bagaimana sih bisa bikin konten setiap hari gitu ya, bisa bikin artikel setiap hari. Saya nggak ada waktu dan segala macamnya. Sekarang ini gampang, ada jasa artikel ya. Di Laskar SEO pun kami menyediakan jasa penulis artikel yang bisa Anda manfaatkan. Silakan Anda bisa ke laskarseo.com/jasa strip artikel. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk studi kasus kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan tentang SEO, silakan tanyakan di kolom komentar YouTube. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.